guys, kembali lagi di channel Surabi Hanut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik dan sehat ya. Oke, di video kali ini kami akan membahas manga Tokyo Revenger chapter 142 sampai 143. Oke lah, seperti biasa jangan banyak bacot di awal, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke guys, kita mulai lagi ceritanya. Takemichi terbangun di tempat sampah. Lalu ia mengingat kembali kejadian sebelum ia pingsan, di mana Mucho yakin bahwa Takemichi tidak akan bisa mengalahkannya. Kemudian Michi mengatakan ini bukan soal menang atau kalah, karena kita tahu tujuan memperjuangkan Koko yaitu untuk merubah masa depan. Inupi yang melihat Michi berkata seperti itu langsung teringat dengan sosok Shinichiro. Ia langsung membantu Takemichi. Namun sayangnya Mucho bukan tandingan si Inupi. Koko yang melihat Inupi dihajar tidak tega dan memutuskan untuk bergabung ke Tenjiku. Kemudian Takemichi dan Inupi dibuang ke tempat sampah oleh si Mucho. Setelah itu Michi menggendong Inupi ke rumah sakit untuk merawat luka mereka. Di tengah perjalanan, Inupi meminta maaf karena tidak bisa mempertahankan Koko. Michi pun memberitahu Inupi untuk tidak khawatir. Koko pasti tidak akan dibunuh karena Tenjiku membutuhkan kekuatannya. Michi juga menjelaskan bahwa awalnya ia berpikir Inupi dan Koko berpihak kepada Tenjiku. Namun dugaannya salah, mereka berdua orang baik dan mereka berdua adalah temanku. Si Inupi ini menanyakan bagaimana cara Michi menyelamatkan Koko. Ia langsung membalas, akan kupikirkan nanti, dan Inupi malah tertawa. Kemudian meminta Michi untuk menurunkannya. Setelah itu Inupi membawa Takemichi ke tempat persembunyian rahasianya dengan si Koko. Di tempat itu mereka berdua mengobati luka-lukanya. Inupi memberitahu Takemichi bahwa ia mempunyai alasan kenapa ingin sekali membangkitkan Black Dragon. Kemudian ia juga mengkonfirmasi hal yang dikatakan si Mucho, bahwa benar Koko selalu mendampingi dirinya kemanapun ia pergi. Meskipun Inupi ini orang yang tidak berguna, Koko selalu mendukungnya. Oleh karena itu, si Inupi ini rela mati demi menyelamatkan si Koko. Sambil bersujud, ia meminta Michi untuk menjadi pemimpin Black Dragon generasi 11. Ketika si Inupi ini sudah tenang, ia meminta maaf kepada Takemichi karena meminta permintaan yang sangat berat. Kemudian Inupi ceritakan bahwa tempat persembunyiannya ini adalah bengkel milik Shinichiro Sano, kakak tertua si Maiki. Ia menjelaskan keadaan bengkel yang dulunya ramai motor berjejer dengan Shinichiro yang berada di pojok sedang ngebor up motornya dan para senior yang selalu mendampinginya. Sambil cipika-cipiki mengingat kejadian yang Shinichiro dan teman-temannya lakukan, sambil juga menertawai kejadian tersebut. Dan kebersamaan seperti itulah yang Inupi inginkan. Kemudian hal itu juga yang menjadi alasan kenapa Inupi ingin membangkitkan Black Dragon dengan membuat tim yang hangat akan kebersamaan. Namun ketika Inupi ini resmi masuk Black Dragon, itu sudah generasi ke-8 yang dipimpin oleh Kurokawa Izana. Generasi 8 dan generasi 9 adalah dua generasi geng haram karena mereka selalu melakukan perbuatan tercela. Jika kita membaca kembali flashback si Inupi ini, jadi Inupi bocil ini seperti anak bawang yang terus mengikuti Shinichiro. Lanjut, Inupi ini mulai terpengaruh keharaman Black Dragon, sampai Black Dragon pun mati untuk sementara. Di saat itulah ia meminta bantuan Taiju. Kemudian Inupi pun menyesali perbuatannya. Dirasa lelah ngebacot,
Terus giliran Takemichi yang membalas cerita si Inupi. Michi mengatakan bahwa ia mengerti perasaannya si Inupi ini, karena ia juga berusaha keras menyelamatkan seseorang yang tidak lain ia adalah Hina. Namun Michi selalu gagal dan menjadi orang yang tidak berguna. Setelah itu Michi langsung menerima tawaran si Inupi. Jadi sekarang ia adalah pemimpin Black Dragon generasi 11 sekaligus kapten divisi 1 dari geng Toman. Mengalahkan Kisaki, membawa Koko, mengalahkan Izana beserta Tenjiku. Ayo Inupi. Sambil menjabat tangan Michi, Inupi mempercayakan hidupnya kepada si Takemichi. Oke lah, cukup sekian dulu pembahasan yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video yang kami buat, bisa diklik like dan subscribe-nya ya.